Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum Statistika 2, kelompok kami membuat video kreatif mengenai analisis regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Data yang kami ambil untuk analisis ini dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa. Video ini disusun oleh saya sendiri, Dinda Sultana, beserta kedua teman saya, Zalfa Anissa Fitri dan Salsa Altasya Andini. Pertama, saya akan membacakan uraian singkat mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Idealnya, mahasiswa lulus dalam 8 semester. Namun, banyak sekali mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Tentunya dikarenakan banyak faktor, seperti perilaku menunda-nunda pekerjaan. Mahasiswa yang mengalami hal tersebut dikatakan sebagai orang yang melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda dalam menyelesaikan tugas yang sudah menjadi kewajibannya secara terus-menerus. Hal ini akan sangat memberikan dampak negatif apabila terus dilakukan seperti hasil yang dikerjakan tidak maksimal, hingga prestasi yang didapatkan menurun. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan prestasi yang bagus, individu perlu mempunyai kepercayaan dalam dirinya agar mampu menyelesaikan tugas hingga selesai. Dengan memiliki kepercayaan diri, individu akan yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga akan menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri terhadap prokrastinasi akademik. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Pertama adalah variabel bebas atau variabel X, yang artinya variabel yang mempengaruhi. Variabel bebasnya adalah kepercayaan diri yang merupakan sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk variabel kedua adalah variabel tak bebas atau variabel Y, yang artinya variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel tak bebasnya adalah prokrastinasi akademik, yang merupakan perilaku menunda dalam menyelesaikan tugas yang sudah menjadi kewajibannya secara terus-menerus. Lalu, dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis regresi linear. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kaitan atau hubungan-hubungan antara variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Alasan peneliti menggunakan regresi linear adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah analisis. Untuk menganalisis data tersebut, kelompok kami memilih menggunakan software Excel, di mana langkah-langkahnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Pertama-tama, pastikan kalian mempunyai datanya terlebih dahulu. Kali ini, kelompok kami memperoleh datanya dari sebuah skripsi, di mana di dalamnya terdapat data kasar beserta jumlahnya. Untuk menganalisis data tersebut, kalian cukup mengcopy jumlahnya saja, kemudian setelah itu kalian paste di Excel. Setelah kalian copy paste data tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Perlu diingat, bedakan kolom untuk setiap variabelnya, dan jangan lupa memberi nama supaya memudahkan kalian dalam menganalisis. Setelah itu, kita klik data, kemudian klik data analisis di pojok kanan, nanti setelah itu akan muncul kotak seperti itu. Karena kita ingin menganalisis regresi, maka pilihlah regression, kemudian kalian klik OK. Setelah diklik OK, maka selanjutnya akan muncul kotak seperti ini, yang mana mengharuskan kalian untuk menginput data. Perlu diingat, variabel X pada data kali ini yaitu kepercayaan diri, dan variabel Y pada data ini adalah prokrastinasi akademik. Untuk menginput datanya, kalian klik tanda panah, lalu kalian blok data tersebut masing-masing hingga akhir. Blok data kepercayaan diri sebagai variabel X, dan blok data prokrastinasi akademik sebagai variabel Y. Selanjutnya untuk label di checklist jika kalian memblok beserta judul variabelnya. Tetapi jika kalian langsung memasukkan data tanpa judul, maka label tidak usah di checklist. Dan untuk output range, kalian tentukan di bagian kosong mana output akan ditampilkan. Ketika sudah selesai, maka kalian langsung klik OK. Setelah kita tekan OK, maka akan muncul summary output dan juga ANOVA, di mana pada summary output diperoleh nilai R square, yaitu 0,566,
di mana R-square ini biasa disebut dengan koefisien determinasi. Kemudian di tabel ANOVA, uji ANOVA ini untuk menguji modelnya baik atau tidak. Uji ANOVA kali ini didapatkan F hitung sebesar 463,16 dan signifikan F atau p-value sebesar 1,94466E min 65. Ingat, ini berarti 1,94466 dikali 10 pangkat min 65. Artinya 0000 sebanyak 65 baru 1,94. Kemudian pada tabel di bawah, itu terdapat nilai koefisien intercept dan juga kepercayaan diri. Nah, intercept ini mewakilkan prokrastinasi akademik, yaitu A sebagai A, dengan nilai 164,115 dan kepercayaan diri sebagai B, itu bernilai min 0,75064. Dan T hitungnya untuk prokrastinasi akademik yaitu bernilai 39,481 dan kepercayaan diri min 21,521. Dan untuk p-value untuk intercept sebagai mewakili prokrastinasi akademik itu bernilai 4,8873 E min 129 yang berarti 4,88733 dikali pangkat 10 min 129. Dan juga untuk p-value kepercayaan diri yang bernilai 1,94466 E min 65 yang berarti 1,94466 dikali min 10 dikali 10 min 65. Halo teman-teman, selanjutnya ada interpretasi dari hasil analisis regresi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini yang pertama ada R-square. R-square itu pengkuadratan dari nilai korelasi. Biasanya disebut koefisien determinasi, yang dimana dalam data ini bernilai 0,576. Nah, apa sih artinya? Artinya yaitu pengaruh kepercayaan diri terhadap prokrastinasi akademik sebesar 57,6%. Dan sisanya dari 100% dikurangi 57,6%, yaitu 42,4% dijelaskan oleh sebab lain. R-square itu berkisar antara 0 sampai 1, yang artinya semakin kecil S-square berarti semakin lemah hubungan kedua variabel. Karena di sini bernilai 0,576, jadi ada hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya ada F hitung yang dimana bernilai 463,167, yang di sebelahnya ada nilai signifikan F atau tingkat signifikan atau p-value yang dimana kita tuliskan 0,000. Kenapa 0,00? Karena di situ ada E min 65 dimana 10 pangkat min 65 yang artinya ada 000 sebanyak 65 sebelum nilai 1,94. Nah, di sini karena probabilitasnya kecil dan lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi prokrastinasi akademik. Lalu ada uji T untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen, yang dimana variabel independen di sini yaitu kepercayaan diri. Nah, di situ ada nilai v-value-nya yang ada E min 129, dimana 10 pangkat min 129, yaitu ada nilai 0000 sebanyak 129 sebelum nilai 4,88 yang artinya kecil banget. Nah, uji T itu HO-nya ditolak kalau misalnya si p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, di mana H0-nya itu adalah koefisiensi regresi tidak signifikan dan H1-nya koefisiensi regresi signifikan. Karena di sini p-value-nya kecil banget dan lebih kecil dari alfanya yaitu 0,05, maka HO ditolak, yang artinya kepercayaan dirinya signifikan. Lalu ada koefisien yang dimana kita dapat membuat model persamaan regresinya, yaitu dengan model persamaan Y sama dengan A plus BX, dimana Y itu sama dengan intercept atau prokrastinasi akademik dan X-nya itu kepercayaan diri. Sedangkan nilai koefisiensi dari intercept itu adalah A dan nilai koefisiensi dari kepercayaan diri yaitu B. Sekarang kita tinggal masukin aja ke model persamaannya. Jadi hasilnya prokrastinasi akademik sama dengan 164,155 ditambah minus 0,750 kepercayaan diri. Kesimpulannya, ada pengaruh signifikan dari kepercayaan diri terhadap prokrastinasi akademik.
Hal ini menandakan semakin tinggi kepercayaan diri subjek, maka semakin rendah prokrastinasi akademiknya. Dan sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri subjek, maka semakin tinggi prokrastinasi akademiknya. Dibuktikan dengan kepercayaan diri mempunyai sumbangan efektif terhadap prokrastinasi akademik sebesar 57,6%. Yang terakhir ada sumber. Kami mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa yang ditulis oleh Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah teman-teman, kami telah menyelesaikan penjelasan mengenai analisis regresi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.